Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 25 Desember 2023, Hari Raya Natal. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan memuliakan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Yohanes tidak menceritakan bagaimana Tuhan Yesus lahir. Akan tetapi ia merefleksikan secara mendalam peristiwa kelahiran itu. Ia menyebut Yesus sebagai firman Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan firman itu adalah Allah sendiri. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus lalu menjadi misteri inkarnasi Allah yang masuk ke dalam sejarah dunia yang fana, terbatas oleh ruang dan waktu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kelahiran Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan yang rela turun dari tahta kemuliaannya dan masuk ke dalam dunia yang fana. Peristiwa iman ini terjadi karena cinta kasih-Nya pada manusia untuk membebaskan kita dari kematian akibat dosa dan mengangkat kembali martabat kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Inilah kabar sukacita yang kita rayakan dengan meriah dan penuh rasa syukur saat Natal. Namun pada saat yang sama, refleksi Yohanes Penginjil mengajak kita untuk juga berinkarnasi masuk ke dalam pengalaman real kehidupan sehari-hari.
seperti Tuhan Yesus yang hadir membawa pembaruan, keselamatan, dan pengharapan bagi manusia. Demikian pula kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai ungkapan aktif dari iman akan Allah. Kita lalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi diri sendiri dan sesama dalam menghadapi aneka persoalan dan tantangan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, perayaan kelahiran putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, membawa sukacita bagi kami. Semoga kami juga dikuatkan untuk selalu hadir bagi sesama yang membutuhkan perhatian dan bantuan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.